Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Didi SEMAK ACPA selaku dosen pengampu mata kuliah Intermediate Akunting 2 yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, saya sendiri Lutfi Afriliani, dan Ilmadira Izni Rahmawati, Fitria Novianti, Safinatun Nazah, Yusti Sofiana Halizahra, serta Arofa Alifia Salma, yang akan mempresentasikan tentang PSAK 202 atau persediaan. Sebelumnya, kalian ada yang tahu gak sih PSAK itu apa? Dan persediaan itu apa? Sebelum masuk ke pembahasan, dapat kita ketahui bahwa persediaan atau stok ini merupakan barang yang disimpan oleh suatu perusahaan untuk tujuan tertentu. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Apa itu PSAK? PSAK adalah suatu ketentuan yang harus ditaati pada saat melakukan pencatatan maupun pelaporan akuntansi di Indonesia. PSAK juga berisi mengenai berbagai peraturan yang dimana para akuntan harus menaati agar tercipta pelaporan akuntansi yang lebih baik lagi. PSAK 0202 dalam IAI dikhususkan untuk membahas mengenai persediaan. Di dalamnya terdiri dari pendahuluan, penjelasan, serta pengungkapan mengenai persediaan barang dagang. Tujuan dari pernyataan dalam PSAK 0202 mengatur tentang perlakuan akuntansi pada persediaan dalam menentukan jumlah biaya yang diakui sebagai harta dan pelakuan akuntansi berikutnya. Atas harta tersebut sampai pendapatan terkait diakui merupakan suatu permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan. Selain itu, definisi dari persediaan menurut Hongren dan kawan-kawannya yang diterjemahkan oleh Muhammad pada tahun 2009 menyatakan bahwa persediaan itu merupakan seluruh barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat dijual dalam jalur normal operasi perusahaan. Selain itu, opini dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2015 menyatakan bahwa persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barang yang diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi oleh entitas yang termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis persediaan. Nah, terdapat beberapa golongan untuk pembagian jenis-jenis persediaan. Ada KEON 2010-312 menjelaskan beberapa tipe umum persediaan berdasarkan proses produksi sebagai berikut. Yang pertama, ada persediaan bahan mentah atau juga bisa disebut raw materials. Nah, terdiri dari bahan dasar yang dibeli dari perusahaan lain untuk digunakan dalam operasi produksi perusahaan. Yang kedua, ada persediaan barang setengah jadi atau juga disebut work-in process. Nah, mencakup barang setengah jadi yang membutuhkan kerja tambahan atau proses lanjutan sebelum menjadi barang jadi. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi atau finished goods. Nah, finished goods ini mencakup barang yang tidak selesai proses produksinya tetapi belum dijual oleh perusahaan dan masih berada di dalam gudang. Baik, selanjutnya ada metode pencatatan persediaan, di mana dalam akuntansi dikenal ada dua macam metode dalam pencatatan persediaan yang dikenal dengan metode perpetual dan metode periodik ya teman-teman. Lalu yang pertama adalah metode perpetual dengan cara pencatatan di mana setiap pembelian dan penjualan dari barang-barang yang dibeli dicatat dalam akun persediaan dan juga dicatat pada akun harga pokok penjualan. Dengan demikian, jumlah barang yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang terjual dilaporkan dalam pencatatan persediaan secara terus-menerus. Lalu selanjutnya yang kedua ada metode periodik, di mana metode ini sering disebut sebagai pencatatan dalam metode fisik,
yaitu akun harga pokok penjualan yang dihitung dengan mengurangkan sisa barang yang ada pada akhir periode dari barang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Nah, sisa barang pada akhir periode tersebut dihitung dengan melakukan perhitungan fisik terhadap sisa persediaan yang ada. Selain itu, pada metode periodik pencatatan persediaan ini tidak menunjukkan jumlah tersedia untuk dijual atau jumlah terjual selama periode tertentu. Pengakuan PSAK 202. Jika persediaan dijual, maka diakui sebagai beban periode pada pendapatan penjualan. Penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto yang diakui sebagai beban pada periode penurunan. Kerugian persediaan diakui sebagai beban periode kerugian terjadi. Sedangkan pembalikan penurunan nilai persediaan diakui sebagai pengurangan beban pada periode pembalikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran PSAK 202. Persediaan dapat diukur bila mana yang lebih rendah dari perolehan dan nilai realisasi neto. Pada pengukuran persediaan terdapat biaya persediaan yang dimana dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Teknik pengukuran biaya persediaan, misalnya pada metode pembiayaan eceran atau biaya standar, dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya standar sendiri. Biaya standar sendiri memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan peralatan tenaga kerja, efisien, dan kapasitas. Industri retail sering menggunakan metode retail untuk mengukur barang dengan persediaan yang berubah dengan cepat, jumlah besar, dan margin keuntungan yang serupa, sehingga tidak praktis untuk menggunakan metode akuntansi biaya lainnya. Biaya persediaan untuk barang-barang yang umumnya tidak dapat dipertukarkan dan untuk barang dan atau jasa yang diproduksi serta dipisahkan untuk proyek tertentu dihitung berdasarkan penentuan nilai masing-masing secara spesifik, kecuali sebagaimana disebutkan dalam paragraf 23, biaya persediaan dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama, keluar pertama, atau yang dalam kurung MPKP, atau rata-rata terimbang. Pengungkapan PSAK 202 atau persediaan. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. 2. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. 3. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 4. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. 5. Jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan, sesuai dengan paragraf 34. 5. 6. Jumlah di setiap pembalik yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan, sesuai dengan pengukuran persediaan. 7. Keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pembalikan penurunan nilai persediaan sesuai dengan pengakuan persediaan pada paragraf 34. 8. Jumlah tercatat persediaan yang diperlukan sebagai jaminan liabilitas. Metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan ini mengalokasikan total biaya persediaan yang tersisa dan yang terjual. Metode ini terdiri dari 4 metode yang paling umum, yaitu 1. Identifikasi khusus. Metode ini memiliki keunggulan dalam menentukan secara tepat biaya persediaan per unit yang terjual dan menentukan secara tepat nilai persediaan akhir yang tersisa di gudang. Metode yang ketiga adalah metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, first in, first out. Metode ini berasumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli merupakan barang yang pertama kali dijual, dan barang yang terakhir kali dibeli merupakan barang yang tersisa sebagai persediaan. Menurut metode ini, harga pokok penjualan dan persediaan akhir dihitung seolah-olah barang tersebut keluar masuk saat metode FIFO digunakan selama periode inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum. Biaya unit yang lebih awal akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya unit paling terakhir. Oleh karena itu, metode ini menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi. Akan tetapi,
persediaan perlu diganti dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh harga pokok penjualan. Lalu yang keempat, ada metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, last in first out. Metode ini berasumsi bahwa barang yang dibeli paling terakhir merupakan barang yang pertama kali dijual. Unit paling tua tetapi berada dalam persediaan akhir. Ketika metode LIFO ini digunakan selama periode inflasi atau kenaikan harga-harga, hasilnya adalah berkebalikan dengan metode-metode yang lainnya. Metode LIFO menghasilkan jumlah yang lebih tinggi untuk harga pokok penjualan atau HPP, jumlah yang lebih rendah untuk laba kotor, dan jumlah yang lebih rendah untuk persediaan akhir. Akan tetapi biaya penggantinya dalam periode inflasi, biaya unit yang lebih baru akan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya unit yang lebih awal. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan apa saja yang ada di dalam PPT sebelumnya. Sebelum ditutup presentasi kelompok kami, izinkan saya Lutfi Afriliani sebagai moderator ingin menyimpulkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. PSAK 202 tentang persediaan ini adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, serta penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Poin pertama yang bisa kita ambil yaitu pengakuan persediaan haruslah diakui oleh laporan keuangan ketika ada kendala atas barang tersebut dan diharapkan akan mengalir ke entitas dan nilai biaya dapat diukur dengan dapat diandalkan. Poin kedua yang bisa kita ambil yaitu pengukuran persediaan. Persediaan dapat diukur dengan biaya perolehan atau biaya yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan meliputi biaya pembelian, biaya produksi, serta biaya terkait lainnya. Poin ketiga yang bisa kita ambil yaitu penyajian dalam laporan keuangan. Persediaan disajikan sebagai aset lancar dalam neraca entitas dengan jumlah yang terpisah antara persediaan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang keempat, perubahan dalam persediaan. Entitas harus mencatat perubahan dalam persediaan, baik penambahan maupun pengurangan, dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten dari periode ke periode. Kesimpulan utama adalah PSAK 202 atau persediaan ini memberikan pedoman yang jelas bagi entitas dalam mengelola dan melaporkan persediaan dalam laporan keuangannya, untuk memastikan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.